Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak jamaah Masjid Jamiatul Khair, malam hari ini kita kembali lagi ke pengajian rutin kita, Dialog Masjid Jamiatul Khair, yang malam hari ini kita beri judul atau diberi topik, kapan doa kita diterima atau diijabah. Banyak pendapat mengatakan bahwa doa yang kita panjatkan setiap hari, setiap kita habis salat atau kapan saja waktunya, tidak pernah kita ketahui secara pasti diterima atau ditolak. Memang doa kita banyak yang disampaikan para ulama bahwa doa diterima atau tidak itu tergantung dari yang pertama, kepada orang yang berdoa. Pada waktu berdoa dalam keadaan suci, dalam keadaan ikhlas, atau mungkin tempat kita berdoa, waktunya, kapan waktunya kita berdoa. Dan saya pikir itulah hal-hal yang menentukan doa kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada falsafah Bugis mengatakan, reso patembangingi malomo naletei pamase dewata. Artinya, kegiatan yang sungguh-sungguh kita lakukan tanpa pamrih dengan tulus ikhlas, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, malam hari ini kami sengaja mengambil satu tema yang setiap hari kita lakukan. Pada umumnya orang semua tahu bahwa doa di samping kita melakukan kegiatan atau pekerjaan setiap hari, kita harus dibarengi dengan doa. Karena apapun yang kita lakukan tanpa doa, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan selamat dunia akhirat. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi perbincangan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini membuahkan satu kesimpulan atau satu pemikiran yang bisa menjadi bisa menjadi modal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dalam Al-Quran bahwa berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri, rendah hati. Ini saya garis bawahi, ini rendah hati dan rendah diri. Kemudian berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan. Kemudian ada hadis dari Abu Daud bahwa berdoa itu ibadah. Seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa kapan doa itu diterima, sebenarnya kita rasakan sendiri. Kita pernah berdoa dan berusaha, harus dibarengi ini, berdoa dan berusaha. Tapi berdoa saja duduk manis, saya kira tidak mungkin. Jadi kita berdoa dan berusaha. Kemudian saya garis bawahi itu rendah diri. Kita ini habis salat, iman baca doa, zikir doa, tapi sepertinya itu dicaca-caca itu.
Apakah itu masuk rendah diri itu? Kalau begitu, saya biasa perhatikan di TV, itu Insan TV dan Roja TV, itu berdoa itu pelan-pelan, pelan-pelan. Kemudian diartikan, ada artinya. Jadi kita lihat itu di televisi, Insan TV, Roja TV, di Wahda sana itu juga pelan-pelan itu doanya. Kita di sini cancangi, sehingga apakah itu doanya imam itu pada habis salat kita wajib ikuti atau tidak? Sepertinya imam saja yang tahu sendiri apa yang dia baca. Ini kelihatannya imam masih berdoa, masih sudah banyak yang salat sunat, bahkan ada yang pulang. Ini karena ini sudah iman salat itu kan ada zikir dan doa, zikir dan doa. Mestinya itu jangan terlalu seperti terburu-buru lah, supaya kita bisa ikuti. Bahkan doa itu alangkah enaknya kalau kita mengerti. Saya biasa ada juga yang diam, imam yang diam berdoa. Jadi kita berdoa masing-masing, berdoa masing-masing. Jadi barangkali mungkin ada pendapat dari Bapak bagaimana itu iman apakah kita harus ikuti atau tidak begitu, atau kita berdoa sendiri begitu. Jadi saran saya alangkah baiknya kalau pelan-pelan sedikit itu kalau berdoa lah, supaya itu makmun bisa ikuti, jangan dia sendiri yang mau dapat amalnya apa. Karena kelihatan sekali ada orang imam masih berdoa, ada yang pulang, ada yang salat sunnah apa, berarti sepertinya itu tidak dibutuhkan ikut iman. Mungkin itu sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama saya ingin tanggapi tentang doa setelah kita salat fardu. Jadi kalau kita berjamaah itu wajib, itu hukumnya kita mengikuti imam. Tetapi setelah itu tidak wajib. Jadi boleh kita ikut imam, boleh juga kita berdoa masing-masing. Karena salat itu sendiri sebenarnya doa. Salat itu doa sebenarnya. Itu standar itu. Itu kepentingan dunia dan akhirat. Setelah kita salat itu ada kepentingan kita berbeda-beda. Jadi tidak wajib kita mengikuti imam, tapi kalau ikut boleh juga, kita aminkan. Tetapi imam itu kalau dia berdoa, kalau dia berjamaah harus dibesarkan suaranya supaya kita tahu. Nah, kalau ada imam setelah salat dia diam, itu berarti kita masing-masing berdoa sendiri. Karena kepentingan kita berbeda. Ada saudara kita yang cepat keluar karena ada kepentingannya. Yang sudah salat itu doanya mungkin singkat, mungkin di jalan dia berdoa karena ada kepentingan. Seperti yang diceritakan dulu Pak Imam kita Irfan, dicela itu orang, kenapa dia pergi, dia tidak duduk bersama kita, padahal dia pergi untuk mencari nafkah. Dia bilang itu sunnahku, sunnahnya Rasul itu mencari nafkah. Jadi itu Pak ya. Jadi kita boleh ikut imam, boleh juga kita jalan sendiri. Saya terus terang saja, saya termasuk orang yang tidak selalu ikut imam. Saya kena kepentingan saya berbeda dengan imam. Ya, doa. Jadi di satu salat itu doa standar tuh. Setelah itu kita masing-masing. Tapi yang mau ikut boleh, ya. Karena kita punya kepentingan berbeda-beda. Tapi salat fardu memang wajib kita ikuti imam. Kemudian mengenai apa yang disampaikan Pak Nasir, saya kira bagus sekali. Itu saya hanya ingin menambahkan saja. Itu dalam surah Al-Mu'min. Jadi bukan Al-Mu'minun, Al-Mu'min atau surah Ghafar ya. Ghafir itu ada pada ayat 60. Di situ dikatakan pada ayat 60 itu, wa qala rabbukum, dan berkata Tuhanmu, berfirman Tuhan, ud'uni. Jadi dari kata dasarnya da ain waw. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabahnya. Aku akan mengijabah kalian. Ya. Aku akan mengijabah kalian. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang
yastakbiruna, yang sombong, angkuh, an ibadati dalam beribadah, sadkhuluna jahannama dakhirin, aku akan memasukkan dia dalam neraka jahanam. Jadi salah satu syaratnya doa, jangan sombong, jangan angkuh. Karena kalau doa dengan sikap sombong justru diancam mereka. Kemudian di sini dari kata astajib lakum. Astajib itu dari kata jim waw bah, jawab, merespon. Jadi Allah tidak katakan di sini bahwa akan memenuhi permintaanmu, tidak, tapi merespon, mengijabah. Mengijabah dalam artian berpahala, kan itu perintah, ini perintah. Fil amar, ini perintah. Jadi begitu kita berdoa sudah berpahala. Adapun diterimanya itu urusan Allah. Boleh jadi ditunda, tidak saat itu. Boleh jadi ditunda di yaumil akhir. Ya, boleh jadi juga langsung. Karena kita selalu memandang secara lahiriah. Kita berdoa dalam pandangan kita baik untuk kita. Padahal itu belum tentu baik untuk kita. Ada yang mengharapkan untuk mendapatkan satu yang diimpikan, umpamanya mobil atau motor, justru bisa saja itu yang membawa dia celaka. Jadi dalam hal ini kita berdoa saja seperti yang sampaikan Pak Nasir. Masalah terima, tapi berdoa saja sudah kita merespon, artinya anjuran Allah. Dan itu ada 17 kali sehari semalam minimal kita berdoa yang diajarkan oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya satu doa dalam Al-Fatihah dan kita baca di saat berdiri. Satu permintaan paling penting. Nah itu. Jadi dalam Fatihah hanya satu permintaan, sebelumnya pengakuan, setelahnya itu penjelasan tentang doa. Jadi memang kita diperintahkan untuk berdoa. Tetapi doanya tentu saja itu untuk kepentingan dunia wal akhirah. Jadi bukan hanya untuk kepentingan dunia semata, tapi doa yang paling bagus adalah bagaimana nasib kita di akhir. Tapi dalam salat sebenarnya sudah itu kita berdoa. Hanya tentu ada tambahan. Saya kira itu saja untuk penjelasan dari saya dan nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah Masjid Jamiatul Khair yang kami muliakan. Kami menyambung beberapa pendapat dari rekan-rekan kami. Dan sesuai judul, kapankah doa itu diterima? Menurut referensi dari beberapa ulama, insya Allah semua doa itu menurut mereka, doa itu insya Allah dijabah semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang menjadi kalimat lanjutan, kapankah doa itu, kalau kita meminta, kapankah itu dibalas? Nah, itu kan menjadi masalah. Sesuai yang kami tahu, ada 3 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kita punya doa. Pertama, kalau kita berdoa secara terus-menerus, dan apabila ada musibah yang turun, karena tentang musibah itu hanya Allah yang tahu. Seandainya tiba-tiba ada musibah, katakanlah doa kita itu ukurannya X plus 2. Terus musibah yang datang itu X plus 1. Maka musibah itu akan ditolak, tolak bala. Itulah kekuatan doa. Jadi ada 3 cara Allah memanfaatkan doa dari kita semua itu. Itu cara pertama. Jadi tidak ada salahnya kita setiap saat berdoa, karena kita tidak tahu kapan ada bala itu datang, dan insya Allah doa itu menjadi tolak bala buat mereka yang berdoa. Itu satu. Yang kedua, doa dari kita itu juga tidak harus persis yang apa kita inginkan. Contoh saja, kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami rezeki, umpamanya tadi Pak Nur bilang ada mobil, ada jabatan, ada dan sebagainya. Itu tetap dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah, rahasia Allah yang memberikan apa balasannya.
Tidak harus juga bilang saya minta rumah yang bagus, harus rumah yang bagus. Tidak. Inilah rahasia Allah. Kita tidak tahu, mungkin kita berdoa di jalur kiri, tapi manfaatnya di jalur kanan. Mungkin kita berdoa minta rumah, tapi kita diberi kesuksesan di tempat yang lain. Itulah juga buktinya bahwa doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu sangat penting karena itu juga satu ibadah yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita. 3 cara yang lain yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ulama, yaitu doa kita kalau di dunia ini belum sempat kita rasakan apa yang kita doakan selama ini, dan insya Allah dijanjikan oleh Allah di yaumil akhir. Karena di sana nanti sangat dibutuhkan pertolongan-pertolongan, dan yang bisa membantu kita di yaumil akhir itu hanya doa. Kenapa Allah yang poin kedua tadi atau 1, 2 itu tidak persis apa yang kita minta harus sama, dan ini rahasia Allah. Tapi secara logika begini, logika dunia, kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah saya kekayaan yang sempurna, atau ya Allah berikanlah saya jabatan yang baik, berikanlah saya keluarga yang baik. Kalau semuanya dikabulkan sesuai keinginan kita, satu waktu habis semua yang keinginan kita terjawab semua dan dilaksanakan dan diberikan sama Allah, berarti satu waktu kita tidak berdoa lagi. Logikanya, kalau semua dikasih, jadi apa yang dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rahasia mereka. Tapi insya Allah doa itu akan dijawab dan akan diberi bukan pahala juga akan ditindaklanjuti. Karena ada tadi ayat dikatakan Pak Nur, itu memang Allah menghendaki kita berdoa. Saya pikir itu pemikiran saya untuk sementara tentang kapan doa itu diterima. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa adalah senjata orang beriman. Jadi orang beriman itu harus berdoa. Tapi kita jangan ragu atau jangan buruk sangka kalau doa kita itu belum dijawab. Maka Rasulullah bersabda, kullu dawatin mustajab. Semua doa dijawab. Tapi kapan Allah jawab? Itu rahasia Allah, itu urusan Allah. Kapan dia menjawab doa itu? Tapi sebagian orang memperlakukan Allah seperti seakan-akan budaknya, seakan-akan pembantunya. Mau minta sekarang ya, mau sekarang jadi sekarang. Allah itu Rabbul Alamin. Kalau Rabbul diartikan Tuhan, pemilik alam, berarti Allah itu memiliki kita, bukan kita yang memiliki Allah. Mau nyuruh-nyuruh Allah, mau minta sekarang ya dikasih sekarang. Enggak. Jangan kita pernah berkata, saya sudah berdoa lama tidak dijawab-jawab. Iya, kita ini siapa? Sudah tahunan saya berdoa. Iya, kita ini siapa? Allah itu siapa? Mau nyuruh-nyuruh Allah, kita tidak berbuat sesuatu kepada Allah. Banyak permintaan kita, malu kita kepada Allah. Minta ini pada kita belum. Kita tidak berbuat sesuatu kepada Allah. Jadi ada 2 pilihan di sini tentang doa. Berdoa dikasih atau minta dikasih, tapi waktunya suka-suka Allah, atau tidak minta tapi dikasih. Pasti jawaban kita ya biar tidak minta, tidak dikasih. Tapi kita harus berbuat sesuatu. Kita minta tuntunan Allah terhadap kita. Apa tuntunan Allah terhadap kita? Ya, wa'budu rabbaka hatta yakin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah sampai engkau yakin. Itulah yang kita berbuat kepada Allah, sehingga Allah juga memperhatikan kita.
Kita ini tidak berbuat sesuatu, banyak permintaan kepada Allah. Baru mau nyuruh-nyuruh Allah, mau minta sekarang, siapa kita? Kita ini siapa? Kita ini, apakah kapasitas hamba kita sudah benar atau tidak? Jangan-jangan kita mengaku hamba lantas ya, tidak bisa gitu. Maka Allah menegaskan, sembahlah aku sampai engkau yakin kepadaku, baru minta begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sedikit mau menanggapi tadi tentang doa berjamaah sesudah sholat fardu. Memang ada beberapa pendapat tentang doa setelah sholat fardu. Seperti dikatakan Pak Ustadz Nur Samsu juga, bahwa memang ada yang mengatakan makmum itu hanya wajib mengikuti ketika sholat. Jadi ketika sesudah sholat itu dipersilakan jamaah untuk berdoa masing-masing. Cuman pernah saya mengikuti salah satu pengajian salah satu kiai di Al-Markas. Beliau ini pernah ke Irak, ke Baghdad, dan itu beliau pernah diajar sama salah seorang syekh. Meskipun ini tidak bisa dijadikan juga patokan ya. Ini hanya sekedar adab saja. Bahwasanya di sana diajarkan itu ada katanya adabnya. Misalnya pas kita selesai sholat, kan imam ini berdoa. Misalnya dia jaharkan doanya. Dan itu kan doanya itu bukan doa untuk pribadi, doa untuk seluruh kaum muslimin. Katanya kalau kita misalnya ada di situ dan kita tidak amin, kan itu katanya kita tidak beradab. Karena itu kita yang didoakan itu. Jadi ya ini juga mungkin saking tingginya halaknya di sana itu. Jadi apalagi kalau kita keluar. Jadi jadi di sana itu katanya di Baghdad itu tidak ada yang keluar sampai imamnya keluar, karena ini salah satu adab bahwa ini yang didoakan kita. Kenapa kita sangat tidak beradab katanya kalau kita didoakan kemudian kita keluar. Ya meskipun pahalanya juga akan sampai ke kita, karena ini kan setiap sholat, salah satu hikmahnya setiap sholat itu didoakan kaum muslimin, katanya beliau itu. Jadi setiap sholat itu kan ini kita semua berbeda-beda tiap waktu sholat. Jadi misalnya di sini habis maghrib, di negara lain lagi maghrib lagi, di negara lain lagi maghrib lagi, di negara lain lagi, sampai terus. Jadi terus ada doa. Jadi terus ada doa yang itu Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan ini doa yang diulang-ulang terus. Dan itu katanya beliau itu syekh itu di sana. Jadi seakan-akan ini kita enggak pernah putus ini doa terus ini. Jadi kesalahan-kesalahan kita diampuni, pahala-pahala kita diterima, ini berkat doa-doa seperti ini. Jadi salah satu adab katanya itu menurut beliau itu, jadi sampai imam selesai berdoa itu kita sebaiknya mengikuti, karena salah satu adab. Meskipun ya kalau sibuk barangkali seperti dikatakan Pak Ustadz, ya mungkin lain lagi. Kalau memang ada keperluan barangkali harus kita dahulukan. Cuman kalau menurut saya kalau memang tidak ada keperluan, apalah salahnya kita mendoakan supaya lebih diijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga Pak Kiai itu pernah juga menjelaskan bahwa
di sana itu saking adabnya itu jamaah tidak keluar sebelum imamnya keluar. Jadi saking menjaga adab itu Pak, tidak pulang dulu jamaah kalau imamnya tidak keluar. Bahkan ada satu cerita, ini ada dari Indonesia pernah ke sana, kemudian menjadi imam. Kemudian dia tinggal di masjid itu lama. Dia heran ini kenapa anak muda ini tidak keluar kan? Dia juga zikir, habis doa dia zikir di masjid. Ini anak muda kayak tunggu dia. Baru dia bilang, dia tanya kan, bilang kita tinggal di mana? Di sini. Oh iya. Kita tidak ada kerjaan. Bilang, oh enggak. Saya tunggu kita keluar. Bilang, kenapa Pak? Bilang, oh ini yang ajarkan Syekh saya ini. Katanya kalau dia imamnya belum keluar, jangan kamu keluar. Oh begitu kah? Iya. Jadi kalau begitu, saya keluar dulu baru kamu masuk lagi, katanya begitu. Jadi ini katanya beda dengan Indonesia. Kalau kita katanya ada imam itu sholat, ada yang tunggu jamaah. Kenapa tidak keluar? Bilang, Pak, saya punya sujadah kita duduk ya. Jadi berbeda konteks memang Indonesia dengan Timur Tengah. Jadi itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa memang itu adalah suatu perbuatan yang baik. Tapi saya ingin bertanya saja ini. Nah, siapa yang bisa menjawab? Apakah itu doa itu harus berbahasa Quran? Dan bagaimana teknik-tekniknya supaya doa itu bisa cepat dijamah oleh Allah? Apakah ada waktu-waktu tertentu yang lebih afdal untuk diterima doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah kita, kalau saya salah tolong dikritik. Apakah dalam doa itu harus bahasa Arab? Sepengetahuan saya, sesuai kita punya bahasa sendiri. Allah menjabahnya itu. Dan yang kedua tentang aplikasi doa, kebetulan saya baru membaca Syekh Abdul Jabbar itu mengatakan doa yang paling bagus itu pada saat kita sujud waktu salat itu merendahkan. Tapi itu tadi softwarenya, kalau hardwarenya sujud, merendahkan diri, tentu kita merasa lebih rendah dari segala-galanya, tapi secara fisik pada saat sujud disitulah. Dan bahkan beliau mengatakan, dia mengambil contoh anak kecil, kalau ada sesuatu yang diminta sama ibunya, kalau dia menangis itu cepat diberikan oleh ibunya. Itu juga contohnya kalau kita berdoa. Dan kalau kita sedih, bahkan katanya kalau meneteskan air mata, itu menjadi amal yang besar di yaumil akhir nanti. Jadi bukan dianjurkan, tapi jauh beda kalau orang berdoa sedih dan saat sujud itu katanya menurut ulama itu akan jauh lebih bagus. Jadi doa itu kan ada petunjuknya, ada waktu, ada tempat. Mengenai doa dalam sujud itu, jangan sampai dilepaskan dalam hati saja. Tidak boleh dilepaskan. Karena dalam salat itu hanya bil lughatil arabiyyah, hanya dalam bahasa Arab sesuai dengan dicontohkan Rasul. Kalau ada selain dari itu, dalam hati. Kalau kiai kita, Kiai Haji Muhammad Nur itu, dia berhenti di saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berhenti dalam hati, dia baru lanjut lagi. Ya, itu. Jadi boleh, tapi saya lakukan dulu itu, tapi sekarang tidak. Saya dulu sering lakukan dan makbul, tapi sekarang saya tidak lagi. Saya tidak mau ganggu itu salat. Saya berdoa di luar salat untuk hal tertentu. Itu bagi saya. Ya, terima kasih.